Halo saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, senang sekali bisa bertemu dalam diskusi pelajaran Sekolah Sabat yang dipersembahkan oleh Gereja Masehi Advent Hari ke-7 UNI Indonesia kawasan Barat. Almost home, itulah istilah yang sangat menyenangkan hati, hampir tiba di rumah. Karena apa gunanya kita mempelajari mengenai peristiwa-peristiwa di akhir zaman, kalau toh tujuannya bukan untuk mempersiapkan kita kembali ke rumah yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Jadi mari sama-sama kita mempelajari kembali peristiwa-peristiwa yang akan terjadi pada akhir zaman dan bagaimana Kristus akan menguatkan kita untuk menghadapi dan melewati itu semua. Bersama dengan dua narasumber kita yang telah kita ketahui bersama, Pendeta Sony Situmorang sebagai Direktur Komunikasi Uni Indonesia Kawasan Barat dan juga Pendeta Edwin Berhitu, Direktur Komunikasi Conference Jawa Barat. Shalom Bapak Pendeta, selamat datang. Shalom. Terima kasih telah hadir di pelajaran ke-12 dengan judul Peristiwa-peristiwa Penutupan Sejarah Dunia. Seperti judul dari pelajaran ini, tinggal satu pelajaran lagi. Kita akan menutup kebersamaan kita selama kuartal kedua di tahun 2024 ini. Jadi kami akan menghargai terlebih dahulu sebelum kita memulai diskusi beberapa pemirsa yang telah menitipkan salam di kolom komen dari video kami di YouTube. Dan ada beberapa nama baru yang akan saya sampaikan kepada Pendeta Edwin Berhitu untuk nanti diterima salamnya dan juga disemangati sambil mempelajari firman Tuhan bersama. Dari Johan Shu, berikutnya Alfonso Pasaribu yang mengatakan, terus beritakan kebenaran firman Tuhan kita agar sampai ke lorong-lorong negeri. Saudaraku, mari bertobat selagi ada waktu. Berikutnya dari Jerry Manus di Manado yang mengatakan, terima kasih pada forum diskusi ini yang telah melengkapi pengetahuan nubuatan dan aplikasinya. Berikutnya, Lineke Tumundo, Raymond Sakul di Bandung, Alex Steintal, dan juga Nia Borjun. Silakan Pendeta Edwin. Shalom kepada para pemirsa yang sudah memberikan komen. Terima kasih sekali. Salam kenal dan tentunya tetap semangat mencari kebenaran Tuhan. Cari dan mendalami apa yang Tuhan inginkan untuk menjadi pegangan kita yang sedang hidup di akhir zaman ini. Dan semoga dengan tayangan ini Bapak Ibu yang ada di sana, yang jauh dari kami akan mendapatkan kekuatan secara pribadi dari tayangan yang kami berikan. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat. Amin, terima kasih sekali. Saya suka sekali melihat kolom komen Pak Pendeta Edwin karena memang saling menyemangati akhirnya di sana ya dari satu anggota ke anggota yang lain. Terima kasih. Berikutnya Pendeta Sony Situmorang, saya mau bacakan salam dari Daa Timur di Sulawesi Tengah dari Bapak Darman Yato Gaji mengatakan luar biasa diskusi yang sangat menguatkan dan boleh menambah pengetahuan untuk kami para guru sekolah sahabat di daerah misi Sulawesi Tengah. Saya tahu orang-orang Da'a rumahnya itu tinggi di atas pohon Pendeta, tapi tetap bisa menyaksikan pelajaran sekolah sahabat ini. Berikutnya dari Sabah, Joluin Joiru mengatakan, konflik sebenar terletak dalam hati dan pikiran kita, sebab segala keputusan terletak pada diri kita sendiri. Jadi kita harus tetap konsisten, kuat iman, dan bergantung penuh kepada Yang Esa. Jangan mau diakal-akali oleh setan, seperti itu katanya. Lalu saya mau bacakan juga dari Herbert Manulang, Yesus bisa, kita sebagai pengikut Yesus juga pasti bisa menghadapi konflik sekarang ini. Silakan Pendeta Sony Situmorang dengan tanggapannya. Baik, terima kasih kepada Bapak yang dari Da'a, suku Da'a, demikian juga dari Sabah dan juga semua pemirsa yang telah memberikan komen. Benar, kita berusaha memberikan yang bisa kita lakukan untuk menerangkan pelajaran sekolah sahabat. Semoga ini lebih gampang dimengerti dan tetap doakan kami semua untuk bisa tetap konsisten dalam membaikan pelajaran sekolah sahabat ini sehingga nama Tuhan dimuliakan. Salam dari Jakarta, Bandung, dan dari seluruh Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Baik, sebelum kita akan memulai diskusi kita, saya akan bacakan ayat inti dari pelajaran ke-12 dengan judul Peristiwa-peristiwa Penutupan Sejarah Dunia, terdapat di dalam Amsal 23 ayat 23. Belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Demikian juga dengan hikmat, didikan, dan pengertian. Pendeta Edwin, boleh tolong buka diskusi kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah yang maha baik, kami bersyukur oleh karena kami boleh kembali
pada pembelajaran, diskusi, pelajaran sekolah Sabat. Urapilah setiap kami yang hamba-Mu ini dan juga para pemirsa yang menyaksikan tayangan ini. Diberkatilah kami sekalian dengan kesatuan pandang dari Roh Suci-Mu. Kami boleh mendapatkan berkat dari apa yang kami bawakan. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang menjadi bagian kami sejak sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Baik, kita akan masuk ke pelajaran kita di hari Minggu dengan judul Kesetiaan kepada Allah dan Firman-Nya. Kalau kata satu tokoh terkenal di Indonesia, Tukul, mengatakan kembali ke laptop, sepertinya di sekolah Sabat kita selalu diajak untuk kembali ke firman Tuhan. Lagi-lagi Pendeta Edwin di pelajaran ke-12, awalnya adalah harus balik ke firman Tuhan. Apa ini berhubungan dengan pertanyaan hari Jumat nomor 1. Mengapa pemahaman tentang peristiwa-peristiwa akhir zaman begitu penting di masa krisis yang akan datang ini? Jadi kita harus kembali ke Alkitab. Silakan Pendeta Edwin. Ya, terima kasih. Jadi benar sekali Vi bahwa untuk memaknai kehidupan zaman sekarang yang tentunya banyak sekali cara pandang, filosofi, ajaran-ajaran begitu banyak. Maka satu-satunya tolok ukur yang membuat kita pada akhirnya akan lebih mantap dan mengerti dan tidak goyah adalah Alkitab. Pertanyaan kenapa Alkitab? Karena Alkitab yang memberikan bukti-bukti atau sejarah dari terbentuknya dunia ini dengan segala sesuatunya, bahkan sampai terbentuknya peradaban dan juga konflik atau pertentangan besar itu. Nah, dari situlah kita bisa melihat sebenarnya Alkitab sudah katakan. Nanti di pelajaran hari Kamis ya tentang hujan awal dan akhir. Kita sudah tahu sebenarnya dunia ini sudah akan berakhir. Nah, dari mana hal itu kita bisa ketahui? Dari Alkitab. Nah, dulu saya kembali ingin cerita waktu kecil, saudara ya. Saya punya anak kecil. Dulu ada film namanya Dora. Maaf saya ambil film tersebut ya menjadi menjadi ilustrasi, saudara. Ya, di film Dora ini yang menarik begini, saudara. Saat Dora mau pergi ke sesuatu, dia nggak tahu jalannya. Lalu apa yang terjadi? Orang tanyakan peta ini menarik, saudara. Nah, di Alkitab itu juga menawarkan tentang sorga. Kita semua pengen ke sorga, kita mau kembali kepada kota kita, negara kita yang sesungguhnya, yaitu kerajaan sorga. Nah, kita nggak tahu jalannya, dari mana jalannya? Ya dari peta itu, dan peta itu adalah Alkitab. Itulah sebabnya kenapa kita harus kembali kepada Alkitab, karena Alkitab adalah kaidah di mana kita bisa mengerti apa maksud Tuhan di dalam hidup kita. Dan kita juga bisa mengerti tujuan akhir dari perjalanan hidup kita di dunia, bahkan yang terakhir. Kita juga bisa mengerti dalam Alkitab ini pertentangan dualisme antara baik dan benar, lalu hitam putih yang pada akhirnya surga dan neraka. Dan Alkitab telah menyatakan itu semua. Maka di tengah-tengah sebuah filosofi yang begitu banyak di dunia ini dan ajaran-ajaran begitu banyak, maka satu-satunya tolok ukur yang benar adalah Alkitab. Terima kasih sekali Pendeta Edwin sudah sebenarnya menyimpulkan inti dari pelajaran kita di kuartal ini, begitu ya. Dari mana kita tahu ada pertentangan antara Allah dan iblis? Karena ada firman Tuhan. Dan dari mana kita tahu kita bisa berada di pihak kemenangan, yaitu pihak Allah? Strateginya dari Alkitab juga. Terima kasih. Pendeta Sony, apakah ada jaminan bahwa kalau kita sudah kembali ke firman Allah, itu pasti akan aman dari penipuan setan? Apakah ada jaminannya, Pendeta? Bicara mengenai jaminan, maka kita akan bicara mengenai iman. Bicara mengenai iman, maka kita akan fokus kepada siapa yang kita imani. Dan bicara mengenai siapa fokus kita, maka itulah Yesus. Itu sebabnya firman Tuhan dan Yesus tidak bisa dipisah-pisahkan karena firman itu adalah Allah. Alfi boleh baca paragraf kedua mulai dari tanpa kitab suci sampai kata kita. Baik. Tanpa kitab suci, kita akan diserahkan kepada keinginan pendapat manusia dan dengan mudah tertipu.
Umat Allah dituntun kepada kitab suci sebagai perlindungan mereka terhadap pengaruh guru-guru palsu dan kuasa yang menipu dari roh-roh kegelapan. Setan menggunakan setiap sarana yang mungkin untuk mencegah manusia memperoleh pengetahuan mengenai kitab suci. Karena kata-kata kitab suci yang jelas mengungkapkan penipuannya. Penipuan besar terakhir akan segera digelar di hadapan kita. Perhatikan kata kita di sini mengarah kepada semua umat-umat percaya dan para antikristus di lanjutan bacaan telah melakukan segala hal yang mengherankan dunia. Namun ingat, kebenaran adalah kebenaran sendiri. Pertanyaannya adalah, Afi boleh baca dimulai dari paragraf terakhir kata akankah saya sampai habis. Akankah saya lebih menurut kepada Allah daripada kepada manusia? Bahkan saat yang menentukan sekarang sudah datang. Apakah kaki kita berpijak kukuh di atas batu karang firman Allah yang tak berubah itu? Apakah kita bersedia untuk berdiri teguh mempertahankan perintah-perintah Allah dan iman kepada Yesus? Jika kita bersedia mempertahankan perintahnya, maka jaminan itu akan kita terima dan kita akan terus maju dalam pergumulan hidup, pergumulan iman, hingga datang pada kali yang kedua. Terima kasih. Terima kasih sekali, puji Tuhan. Dan bagi para pemirsa, saya tantang untuk merenungkan ataupun mendiskusikannya di UKSS masing-masing. Pertanyaan hari Minggu di bagian bawah. Apa yang mengalihkan perhatian kita dari mempelajari firman Allah dan bagaimana kita mengorbankan kebenaran demi kesenangan pribadi? Baik, kita akan lanjut ke hari Senin dengan judul Dimeteraikan untuk surga. Ini sebenarnya konsep yang sudah kita bahas di pelajaran-pelajaran sebelumnya, bagaimana orang-orang yang beriman, memiliki iman Yesus dan menuruti perintah-perintah Allah, akan dimeteraikan oleh Allah. Ini maksudnya apa, Pendeta? Meterai itu seperti yang kita ketahui di kop surat, begitu ya? Suka ditempel. Silakan Pendeta Edwin dengan penjelasannya. Iya, jadi seperti yang dikatakan, meterai itu melambangkan keabsahan, keaslian atau original ya, dan itu tidak bisa ada hukum yang mengikat gitu. Pada waktu kita ada kontrak rumah, beli sesuatu, lalu kita akan ada cap meterai di sana, lalu kita tanda tangan bahwa itu memang pernyataan kita dan itu asli. Maka istilah dimeteraikan untuk surga, maka Anda dan saya, Bapak Ibu sekalian, yang percaya kepada Tuhan, yang yakin setia kepada Allah, itu kita dimeteraikan. Dan memang pada dasarnya kita semua adalah warga negara surga, maka kita dimeteraikan. Nah, pelajaran kita katakan dimeteraikan itu ada di dahi, ya. Kenapa di dahi? Supaya kita ingat terus gitu. Ya, supaya kita ingat terus bahwa itu adalah Allah yang kita sembah, itu adalah Allah yang benar, dan kita terus ingat untuk kita lakukan. Dan itu meterai bahwa kita ini adalah anak Allah. Kita original milik Allah. Jadi kita tidak di dunia ini, ada penguasa dunia ini, tapi kita adalah warga negara Allah. Makanya kita dimeteraikan untuk surga. Jadi dengan kalimat dimeteraikan untuk surga, sebenarnya pelajaran kita ingin menekankan berbahagialah kalau Anda dan saya dimeteraikan untuk surga. Kenapa? Karena itu impian kita selama ini, seperti yang tadi saya katakan. Terima kasih sekali, Pendeta. Dan menariknya, jika para pemirsa memiliki buku pelajaran ini, unsur-unsur dari meterai tersebut ada di dalam konsep hari Sabat, begitu ya. Semoga pemirsa masih ingat apa yang kita pelajari di pelajaran minggu lalu. Dan mengenai hari Sabat ini, Pendeta, ini kan hal-hal yang tidak istilahnya tidak ada tandanya di badan kita. Mungkin orang berpikirnya seperti itu ya, Pendeta Sony ya. Jadi bagaimana meterai Allah dan tanda binatang, kalau misalnya kita tidak mendapat meterai Allah, kita dapatnya tanda binatang, begitu ya. Itu akan terlihat berbeda pada ujungnya. Apakah di pemeliharaan hari Sabat ataupun ada hal-hal lainnya? Silakan Pendeta Sony. Baik, terima kasih Ivy. Ketika kita berbicara mengenai Sabat, maka itu berbicara mengenai identitas kita, jati diri kita. Jati diri bahwa saya belong to God. Sayalah pribadi yang dimeteraikan Tuhan. Kenapa? Sabat merupakan tanda pengakuan bahwa Tuhan menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Sabat merupakan suatu tanda bahwa kita menurut kepadanya. Dan Sabat merupakan tuh hari yang diasingkan untuk kita manusia boleh apa? Menyembah Dia. Dan itu fokusnya hanya kepada Dia. Siapa Dia? Itu Allah sendiri.
Itu sebabnya kata meterai tadi sudah terangkan digunakan untuk itu. Ketika para pemirsa boleh baca paragraf kedua, maka dengan jelas di sana paling tidak ada 3 elemen sebuah meterai yang otentik. Yang pertama dikatakan, nama pemilik meterai itu Tuhan sendiri, gelarnya, Sang Pencipta, dan kekuasaannya seluruh alam semesta. Namun yang saya ingin ketekankan pada saat ini adalah bagaimana hubungan sahabat dengan tanda binatang. Ingat, satu protagonis atau antagonis, atau satu pelakon atau pemeran utama, satu juga pemeran utama tapi antagonisnya. Hanya kalau saudara baca Wahyu 7:1-2 dan Wahyu 13:6, maka meterai Allah itu mengarah kepada apa yang sudah Pastor Brito sampaikan tadi, mengarah kepada the way how you think dan what are you going to do, apa yang Anda pikirkan dan apa yang akan Anda lakukan. Mungkin supaya lebih jelas, Ivy boleh baca paragraf ke-1, ke-2, ke-3, Ivy, mulai dari meterai Allah. Meterai Allah ditempatkan di dahi. Dahi adalah simbol pikiran dan mewakili keputusan yang diambil secara sadar. Tanda binatang itu diterima baik di dahi atau di tangan, yang menunjukkan bahwa orang-orang diyakinkan secara intelektual dan dengan pilihan mereka sendiri menerima kebohongan iblis atau sebagai alternatif. Mereka menyesuaikan diri dengan penyembahan palsu agar tidak diumum. Iblis Lanjut. Iblis membenci orang-orang yang taat kepada Allah. Pertentangan besar ini mencapai puncaknya ketika naga, iblis atau setan, berperang melawan umat sisa yang percaya, yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Mereka teguh dalam kesetiaan mereka kepada Kristus. Teguh dalam kesetiaan mereka kepada Kristus mengarah kepada umat yang sisa. Kata sisa jangan berpikiran sisa seperti sisa makanan ya, tapi itu mengarah kepada kualitas. Saya pernah katakan di sini, Ivy ya, kalau Anda baju bikin jas, maka bahan jas itu nggak semua terpakai. Ada yang sisa. Tapi kualitas bahan jas yang tersisa itu dengan yang sudah jadi jas, itu sama. Artinya apa? Itu maksudnya sisa di sini bukan sisa makanan. Enggak. Jadi kualitasnya sama, hanya beda peruntukan. Dulu umat-umat tua zaman dulu menghadapi banyak kepicikan Yakub, sekarang pun kita akan lebih bisa membuktikan bahwa kita punya kualitas yang sama, dengan fokus menurut perintah Allah dan iman kepada Yesus, sehingga pertanyaan tadi, bagaimana sahabat? Sahabat akan menjadi identitas dan jati diri kita sebagai orang yang dimeteraikan. Terima kasih. Terima kasih sekali. Menarik dilihat di sini bahwa umat-umat yang dimeteraikan surga bisa diketahui dari cara pikir mereka, dari keputusan mereka, dan juga tindak tanduk mereka, apa yang mereka lakukan sehari-hari. Jadi ya, hari Sabat adalah identitas kita, tapi kehidupan kita sehari-hari. Itu menggambarkan, begitu ya, kita dimeteraikan untuk siapa? Allah ataupun sang binatang tersebut. Baik, kita lanjut ke hari Selasa dengan judul, kepada siapa kita menyembah. Jadi kalau boleh saya tarik garis lurus berbicara mengenai meterai, mengenai firman Allah, sebenarnya pokok utamanya Pendeta Edwin adalah mengenai siapa sih yang memiliki kendali dalam kehidupan kita, begitu ya. Dan itulah yang mau setan tentang, ya saya aja lah kalau boleh gitu ya, jangan Tuhan. Jadi kenapa topik penyembahan ini balik-balik lagi kita ke situ lagi gitu Pendeta ya, mungkin sudah 3 pelajaran terakhir kalau saya tidak salah, kembali ke penyembahan antara Allah atau kepada setan. Boleh Pendeta lanjutkan pentingnya penyembahan? Ya, bicara tentang pentingnya penyembahan, memang kita ini kan ciptaan. Dia menciptakan kita adalah ya Tuhan. Maka kita hanya boleh menyembah Tuhan yang hidup. Nah, pertentangan besar ini kan karena setan dia pengen juga jadi penguasa. Dia pengen jadi Tuhan. Kita udah pelajari panjang lebar di pelajaran-pelajaran sebelum-sebelumnya ya. Memang setan ingin menguasai dan dia tahu bahwa waktunya singkat dan tidak ada lagi waktu untuk dia. Dan dia tahu akibat dari pemberontakannya. Sehingga sebisa mungkin setan mencari penyembah-penyembah begitu banyak anak-anak Tuhan yang ada di dunia ini. Itulah sebabnya kita pelajari di sana ada kata, jika iblis dapat menghapuskan ibadah Sabat, katanya, ia akan menyatakan bahwa otoritasnya lebih besar daripada otoritas Allah. Jadi kembali tadi, Pendeta Sony sudah katakan bahwa bukti bahwa kita milik Allah adalah tadi Sabat. Orang yang memelihara Sabat berarti itu milik Allah. Nah, setan ingin merebut kepemilikan itu dari Tuhan dengan mengobrak-abrik hari Sabat. Karena hari Sabat tadi ciri orang yang menguruskan Sabat adalah pemilik Allah. Maka
Setan ingin mencari penyembah-penyembah yang setia kepada Allah menjadi penyembahnya dia. Dan inilah inti atau konklusi dari pertentangan besar. Kita mau sembah Allah atau kita mau sembah iblis. Yes, dari inti tersebut makanya kita mempelajari pentingnya penciptaan, mengetahui siapa yang menciptakan kita, Iya. apa sih itu nafas hidup gitu ya, kalau kita mati apa yang terjadi, karena itu semuanya berkenaan dengan penyembahan pencipta kita. Terima kasih sekali Pendeta Edwin. Nah, Pendeta Sony, hukumannya apa sih kalau saya memilih Tuhan berdasarkan nubuatan? Karena kan di Wahyu 13 ayat 13 sampai 17 ketika kita dimeteraikan untuk surga atau kita menerima tanda binatang, itu ada konsekuensinya apa yang perlu kita ketahui dan persiapkan. Silakan Pendeta Sony. Baik, saya lebih senang kalimat tadi, konsekuensi. Ada konsekuensi yang kita akan dapatkan bila mana kita memilih satu pihak. Ingat dalam buku Wahyu, kita ingat perkabaran 3 malaikat. Pertama apa? Sembahlah Allah. Yang kedua sudah rubuh. Yang ketiga barang siapa? Menyembah binatang dan patungnya. Dan konsekuensinya ada. Apa konsekuensinya? Kalau para pemirsa baca Wahyu 14 ayat 10, maka akan ada kalimat, maka ia akan minum dari anggur muka Allah yang disediakan telah bercampur dalam cawan mukanya. Itu bagi yang tidak menyembah Allah. Sedangkan bagi yang menyembah Allah, sebagai apa? Orang-orang yang menyembah Tuhan akan juga menghadapi konsekuensi dunia. Apa itu? Coba ya, sekarang saya akan minta Ivy baca aja supaya jangan banyak komentar. Dari kata penciptaan Ivy, paragraf kedua sampai habis. Penciptaan adalah dasar dari penyembahan yang benar. Karena Allah menciptakan segala sesuatu melalui Yesus Kristus, iblis membenci Sang Pencipta dan telah berusaha melalui kekuatan duniawi untuk mengubah hari Sabat, peringatan penciptaan. Konflik yang akan datang atas hukum Allah berfokus pada otoritas. Jika iblis dapat menghapuskan ibadah Sabat, ia akan menyatakan bahwa otoritasnya lebih besar daripada otoritas Allah. Untuk mencapai hal ini, iblis akan berusaha meyakinkan atau memaksa seluruh dunia untuk menerima Sabat palsu. Lanjut Ivy, dikit lagi. Sampai kata sekarang. Betapapun sulitnya sekarang untuk melihat hal ini terjadi, seperti yang telah kita catat sebelumnya, dunia sedang berubah secara dramatis. Krisis COVID-19 menunjukkan kepada kita bahwa dalam semalam pun dunia kita bisa menjadi tempat yang berbeda. Meskipun kita tidak tahu detail yang mengarah pada tanda binatang itu, namun tidak terlalu sulit untuk membayangkannya. Dunia ini sangat tidak stabil, dan dengan teknologi yang luar biasa di luar sana, apa yang diperingatkan oleh kitab suci memang bisa saja terjadi lebih cepat daripada yang kita bayangkan sekarang. Nah, singkatnya adalah ketika para pemirsa coba baca paragraf berikutnya, maka faktor ekonomi akan menjadi hal yang utama, di mana faktor ekonomi akan bisa membuat seluruh sendi-sendi iman kita akan apa? Rontok. Tapi tidak ada salahnya untuk menutup, saya tidak usah komentar, Afi boleh baca terakhir, Afi. Mereka yang setia kepada Kristus, gantinya mengikuti binatang itu dan patungnya, akan menghadapi hukuman ekonomi dan juga ancaman kematian. Umat manusia tetap seperti biasanya, korup, haus kekuasaan, dan penuh kekerasan. Betapapun banyak yang kita belum ketahui tentang bagaimana persisnya peristiwa-peristiwa terakhir akan terjadi, seharusnya tidak terlalu sulit untuk membayangkan penganiayaan di akhir zaman. Meskipun ditulis dalam konteks yang berbeda, kata-kata dalam Yohanes ini menjelaskan semuanya. Berbicara tentang Yesus, Yohanes menulis bahwa dia tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Terima kasih. Terima kasih sekali. Para pemirsa boleh renungkan dan diskusikan di UKSS masing-masing, apakah ini mungkin untuk terjadi? Gitu ya, mungkin secara nalar atau melihat situasi kondisi sekarang tidak memungkinkan, tapi apakah nubuatan dan bagaimana nubuatan akan digenapi? Itu juga sudah menjawab pertanyaan nomor 2 di hari Jumat. Dunia berubah secara cepat, jadi mengapa tidak mungkin? Ya. Baik, kita akan lanjut ke hari Rabu dengan judul Hujan Awal dan Akhir. Kita mau melihat ke kehidupan orang Kristen mula-mula, bagaimana di antara krisis dan juga konflik kehidupan mereka yang sepertinya sulit untuk mereka mengabarkan kebenaran ini, tapi ada kuasa yang diturunkan. Nah, ini Pendeta Edwin, ini mengenai Roh Kudus. Bagaimana kita belajar dari hujan awal, dan itulah yang akan kita pegang untuk menanti kecurahan Roh Kudus pada akhirnya. Silakan Pendeta Edwin. Ya,
Ini juga bagian dari konklusi zaman ya. Sebelum Yesus datang akan ada hujan akhir. Ini kan belajar dari pengalaman para petani Israel, ada hujan awal, ada hujan akhir pada waktu mereka menanam, dan saat mereka mematangkan apa yang ditanam, itulah hujan akhir. Nah, itu akan ada satu saat yang sama, saat umat-umat Tuhan itu akan berlaku seperti nubuatan Nabi Yoel. Bahwa umat-umat Tuhan yang telah dimeteraikan tadi itu akan semakin kuat, bahkan harusnya semakin masif menceritakan kebenaran Kristus dari diri kita kepada orang lain. Dan itu adalah umat yang benar kalau kita mau tarik hubungannya dengan sistem penyembahan, dengan pelajaran kita, peristiwa-peristiwa itu akan terjadi kembali. Dan itu tandanya bahwa memang waktu ini sudah semakin dekat. Ya, kenapa? Karena saya sudah mulai cari sebisa mungkin banyak umat-umat Tuhan yang sesat dan ikut dia. Maka sebaliknya, menjadi umat yang Allah, maka kita harus lebih setia dengan minta kecurahan Roh Suci di hujan akhir ini. Kita semakin masif menceritakan siapa Kristus, pencipta kita kepada orang lain. Ya, dan itu bisa kita lihat dari hari Pentakosta ya Pendeta ya. Ya, Dari cuma berapa orang begitu ya, Ya. tapi mereka seluruh dunia digoncang-gancing gitu ya dengan kebenaran. Puji Tuhan. Nah, apa yang mau kita expect Pendeta Sony Situmorang di hujan akhir? Akan bagaimana bentuknya gitu, terlihatnya? Apakah akan seperti Pentakosta lagi? Akan ada banyak bahasa atau digital evangelism kah? Maksudnya hujan akhir ini kan orang punya konsep-konsep tersendiri. Tapi sebenarnya dari mana kuasa itu? Dari digital evangelism atau metode-metodenya kah? Atau apa yang kita tunggu? Silakan Pendeta. Baik, pertama-tama saya ingin baca kutipan seorang penulis wanita dari peristiwa-peristiwa akhir zaman 142.3 ya. Hujan akhir yang mematangkan panen dunia melambangkan karunia rohani yang menyiapkan gereja bagi anak manusia. Tetapi kecuali hujan awal sudah turun, tidak akan ada kehidupan, kecambah yang hijau tidak akan muncul keluar. Kecuali hujan telah melaksanakan pekerjaannya, hujan akhir tidak dapat menyempurnakan benih itu. Dengan kata lain, matangnya benih pada hujan akhir, kita boleh panen pada hujan akhir tergantung pada hujan awal. Paragraf terakhir hari Rabu, mungkin Afi boleh baca istilah hujan awal. Silakan Afi. Istilah hujan awal dan akhir diambil dari siklus panen bangsa Israel. Hujan awal turun pada musim gugur untuk menumbuhkan benih berkecambah. Hujan akhir turun pada musim semi untuk mematangkan panen. Hal ini menggambarkan karya Roh Kudus untuk pemberitaan Injil. Sebagaimana hujan awal telah diberikan dengan kecurahan Roh Kudus pada pembukaan pekabaran Injil yang menyebabkan benih berharga itu bertumbuh, demikian juga hujan akhir akan diberikan pada penutupannya untuk mematangkan tuaian. Pekerjaan besar pengabaran Injil tidak akan ditutup dengan manifestasi kuasa Allah yang kurang dari yang menandai pembukaan penyiarannya. Nubuatan-nubuatan yang telah digenapi pada pencurahan hujan awal pada pembukaan penyiaran Injil sekali lagi akan digenapi pada hujan akhir pada penutupan penyiaran Injil itu. Itu sebabnya hujan akhir adalah hujan di mana kita akan menuai. Masalah metode, ya benar, sekarang digital evangelism merupakan salah satu pupuknya. Pupuknya ingat ya, kalau metode pupuk ada personal evangelism, KKR, care group, dan digital evangelism di zaman akhir ini merupakan salah satu pupuk atau obat untuk lebih menguatkan kecambah itu bertumbuh. Intinya adalah, sudahkah Anda menerima hujan awal? Dan ketika sudah, maka bersiaplah menerima hujan akhir pada saat ini. Terima kasih. Jadi pelajaran ini menguatkan kita bahwa kemenangan itu memungkinkan karena kuasanya datang dari kecurahan Roh Kudus. Dan pastikan kita layak ataupun kita bisa untuk menerima kecurahan Roh Kudus tersebut. Baik, terakhir kita akan ke hari Kamis dengan pelajaran judul Seruan Nyaring. Jadi apa yang merupakan peristiwa yang paling terakhir sekali Pendeta Edwin sebelum kesudahannya ataupun kedatangan Yesus yang kedua kali? Silakan. Ya, jadi Yesus katakan waktu dia khotbah di atas bukit kan, ini loh tandanya bahwa untuk mengakhiri segala konflik, pertentangan besar, maka itu adalah saat kedatangan Yesus yang kedua kali. Nah, apa tandanya? Yesus bilang bahwa kabar
kebenaran Injil ini harus sampai di seluruh penjuru dunia, baru ia datang. Nah, kalau tadi kita bicara tentang digital ya, evangelism yang Pendeta Sony katakan, ya bisa jadi itu menjadi salah satu sarana yang akan digenapi dalam kalimat yang Yesus ucapkan, bahwa kesudahan dunia itu tandanya terjadi kalau pekabaran ini sudah ada. Kalau kita bicara sekarang kepada dunia digital, siapapun sekarang punya handphone, ya kita bicara di Indonesia saja. 276 penduduk Indonesia, tapi jumlah handphone 377, artinya juta. Artinya hampir satu orang Indonesia punya 2 handphone, mungkin ada 3. Artinya dengan pekabaran yang kita gunakan melalui digital, sedikit banyak kalau mereka scroll ya, tapi sudah ada di situ, Bi. Dan itu tandanya, makanya pelajaran Rabu tadi, kenapa disinggung dengan jemaat yang mula-mula, kita akan lakukan hal yang sama. Dan itulah namanya kecurahan Pentakosta pada saat hujan akhir ini. Dan itu akan sangat nyaring gitu, tidak ada yang tidak bisa melakukan. Oke, baik, terima kasih. Terakhir, Pendeta Sony, adakah hal-hal yang menghalangi sehingga seruan nyaring ini mungkin tidak terlalu nyaring begitu ya, atau lama kesudahannya datang? Apa persiapan pribadi kita yang mungkin kurang dan juga menghalangi hal ini untuk terjadi? Baik, sangat tepat sekali pertanyaannya. Hanya seruan itu tetap nyaring. Jadi nggak ada yang lembek, seru tetap nyaring. Masalahnya adalah apakah manusia itu menyala atau tidak. Ini mengarah kepada 10 anak darah, di mana seruan tengah malam itu datang nyaring, tapi ada yang menyala, artinya lampunya menyala, ada yang lampunya mati. Makanya sekarang dalam dunia medsos ada istilah menyala abangku, itu sangat relevan dengan kehidupan rohani. Kenapa? Coba kita baca paragraf terakhir. Ivy boleh baca kata hamba-hamba Allah. Hamba-hamba Allah dengan wajah yang diterangi dan bersinar dengan pengabdian kudus akan mempercepat penyiaran pekabaran dari surga itu dari satu tempat ke tempat yang lain. Melalui ribuan suara amaran itu akan disampaikan ke seluruh dunia. Mujizat-mujizat akan diadakan, orang sakit disembuhkan, dan tanda-tanda ajaib akan menyertai orang-orang yang percaya. Apa persiapan kita? Kembali, nyalakan pelitamu. Kalau istilah lagu Sion, apa dikatakan, Vin? Tambahkanlah terang lampumu. Atau pancarkanlah terang lampumu. Artinya, ini merupakan kata yang mengarah kepada menyambut seruan. Ketika Anda bersinar, maka orang lain pun akan merasakan efek sinar tersebut. Apa sinar tersebut? Sinar dari Yesus Kristus yang kita akan sebarkan ke seluruh dunia. Sekali lagi, saya mau katakan kata menyala itu sangat relevan dengan pelajaran kita dalam menyambut seruan nyaring tersebut. Dan Ivy tadi, seruan itu pasti nyaring. Ya. Seruan itu pasti nyaring. Terima kasih. Terima kasih. Jadi Anda dan saya, kita semua memiliki peran di seruan nyaring tersebut. Peristiwa terakhir sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi pastikan kita memainkan peran masing-masing. Saya ingat pekan lalu Pendeta Sony mengatakan tema dari Kongres Sekolah Sahabat di Filipina, Jesus is coming soon, let's get involved. Betul ya? Jadi marilah terlibat, karena kesudahannya tergantung ada di tangan kita juga ya, kendalinya seperti itu. Baik, sebagai kesimpulan, saya mau mengarahkan Pendeta Sony dan juga Pendeta Edwin ke pertanyaan di hari Jumat nomor 3. Jadi Pendeta, apa pilihan yang bisa saya buat hari ini supaya kesudahannya yang kita nanti-nantikan akan datang, karena itulah yang merupakan harapan utama kita, dan apa yang bisa saya lakukan hari ini, esok, dan seterusnya. Boleh saya mulai dari Pendeta Sony Situmorang? Tepat sekali Ivy, apakah yang bisa kita lakukan? Maka karena Ivy sudah menyinggung bagaimana acara Kongres SSPP, Children Ministry dan NRIL di Mountain View College minggu lalu yang kami hadiri, maka yang bisa kita lakukan apa? Get involved, Jesus is coming. Terlibatlah saudaraku. Terlibat. Saya mau terlibat. Kalau Anda punya dana, nggak punya waktu, kontribusikan dana Anda. Kalau Anda tidak punya dana, tidak punya dana, kontribusikan tenaga Anda. Kalau Anda punya waktu, tidak punya dana, tidak punya apa-apa, gunakan jari-jari Anda untuk apa? Mengabarkan pekabaran Injil. Satu kalimat yang saya katakan, get involved. Anda tahu dengan Roh Kudus di bagian mana Anda akan get involved. Terima kasih Ivy. Amin. Pendeta Edwin, silakan dengan semangat dan juga kesimpulannya. Ya,
Sama seperti Tuhan tanya sama Musa ya, saya ulangi lagi bagaimana Tuhan tanya apa yang ada di tanganmu. Sekarang ini kan benda yang sering kita pegang adalah handphone kita. Mungkin kita nggak bisa pergi ke sana ke sini jauh untuk mengabarkan Injil dengan handphone yang ada di tangan kita. Gantinya kita upload diri, kita upload makanan, kita upload apa saja hal-hal yang negatif karena kita posting di media sosial tentang hal-hal yang mungkin mengecilkan orang lain dan unsur kebencian. Sekarang saatnya apa saja yang kita posting di handphone kita, pastikan itu akan memuliakan Tuhan dan orang tahu siapa kita. Ada Tuhan di balik aura hidup kita. Dan itu yang harus kita pancarkan saat sekarang. Amin, puji Tuhan. Terima kasih sekali. Untuk penutupan, mari kita respon 2 pertanyaan yang telah masuk. Kami sangat menghargai respon-respon dan juga berbentuk pertanyaan ataupun pendapat, karena saya tahu ada beberapa pertanyaan yang sudah dicoba dijawab oleh beberapa dari saudara-saudara kita. Jadi puji Tuhan, Tuhan memberkati segala usaha kita untuk mempelajari firman Tuhan. Pertanyaan pertama saya arahkan kepada Pendeta Edwin, datang dari Bapak Raymond Sakul di Bandung. Bisakah diulang atau dipertegas bahwa iblis sangat membenci hari Sabat? Ini sebenarnya kutipan dari pelajaran pekan lalu. Bagaimana itulah yang selalu diserang oleh iblis ya, hari Sabat, supaya apa? Supaya doktrin penciptaan juga jadi kabur gitu ya. Doktrin penciptaan kabur, kita jadi tidak tahu pencipta kita, akhirnya tidak tahu mau menyembah kepada siapa begitu ya, sebagai salah satu metodenya. Silakan Pendeta Edi. Ya, jawabannya udah pasti. Ya. Setan sangat benci tentang hari Sabat, makanya dia coba mempengaruhi untuk mengganti hukum dan waktu. Bahkan hari ini kita dapat sebuah kepastian di hari Selasa 18 Juni bahwa setan itu berupaya untuk mengubah ibadah Sabat. Kenapa? Karena supaya otoritasnya muncul. Jangan Allah yang berotoritas kepada manusia. Jadi jawabannya pasti dok, tegas Pak Raymond Sakut. Terima kasih, karena saling kenal ya, jadi sepertinya maknanya jadi lebih spesial lagi. Jadi terima kasih, saya rasa Pak Raymond Sakul juga mengimaninya, tapi memang harus dipertegas sekali lagi hal yang penting tersebut. Terima kasih Pendeta Edwin untuk penegasannya. Pendeta Sony, mari kita tanggapi pertanyaan dari Bapak Paulus mengenai roh orang percaya, beliau mempercayainya, itu setelah mati akan langsung ke surga. Karena ketika Yesus mati, ada beberapa kuburan orang percaya yang juga terbelah ataupun terbuka. Berikutnya, mengambil contoh dari Lukas 23 ayat 43, beliau mengatakan, orang yang disalib bersama dengan Tuhan Yesus di sebelah kanannya juga percaya bahwa kata Tuhan Yesus, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Taman Firdaus. Bagaimana menanggapi pemikiran ini? Silakan Pendeta Sony. Baik, konsep pertama yang kita harus ingat ketika manusia diciptakan, tanah, debu tanah, tambah nafas hidup atau roh menjadi manusia yang hidup, pribadi yang hidup. Oke, ketika manusia mati, maka tubuh kembali ke tanah dan roh atau nafas hidup kembali kepada pemberinya. Jadi perlu diperhatikan kata signifikansi kata roh tersebut bukan seperti yang kita bayangkan itu roh jiwanya itu langsung dalam bentuk pribadi langsung kembali ke sana. Artinya kita ingat apa yang kita pelajari mengenai roh orang mati. Ketika seorang mati maka dia tidak tahu apa-apa. Ketika seorang meninggal maka tidak ada lagi rasa di dalamnya. Lalu dia diambil kata penjahat di sebelah kiri kanan Yesus. Pada hari ini juga engkau akan ada di Firdausku. Menarik, ada dari pertanyaan Bapak Johan Su. Oke, dalam konteks ini kita tidak membahas secara detail mengenai kemana arah ini karena masing-masing punya interpretasi. Dalam arti, kalau dalam ilmu hermeneutik IV, Pastor Edu kita masih ingat ada preteris, ada futurisis, ada historisis, dan juga ada idealist interpretation. Nanti kita akan panjang lebar, namun intinya adalah benar kita harus hati-hati membaca kata huruf hembus atau koma atau huruf hembus dalam bahasa Greek itu bisa mengarah kepada apa? Kepada satu arti yang lain. Sebagai contoh kalau mengenai Allah ada huruf hembus atau yang kita sebutkan dengan nama roh breathing, arti dilafalkan dengan H atau V. Tapi saya tidak akan mengarah kepada belajar bahasa Greek di sini. Intinya adalah ketika Anda mengimani sesuatu dan itu merupakan mengarah kepada Tuhan Yesus Kristus,
maka saya percaya Tuhan Yesus dengan Roh Kudus akan memberikan pengertian kepada kita mengenai hal ini. Artinya, interpretasi binatang tanduk penting. Dan kita punya panduannya, Pastor Edwin, Ivy, di Gereja Advent kita punya satu panduan untuk menerangkan apa yang Alkitab katakan. Menerangkan, mengerti lebih tools yang lebih murah, Pas. Roh nubuat, Spirit of Prophecy. Kita mengarah ke sana ya. Lalu, itu aja mungkin dari saya, Ivy. Terima kasih. Ya, sudah pas sekali. Terima kasih Pendeta Sony dan juga Bapak Paulus yang dari minggu ke minggu tetap mengikuti dan juga mengekspresikan pendapatnya. Baik, saya mengundang Pendeta Sony Situmorang untuk menutup kebersamaan kita dengan doa berkat. Kita berdoa, Bapa Semawi, terima kasih Tuhan karena berkat-Mu, terima kasih karena kasih-Mu, dan terima kasih karena penyertaan-Mu. Kau telah berkati hamba-Mu, Pastor Edwin, Ivy, demikian juga Daniel dan Layar. Biarlah kami akan menjadi berkat bagi banyak orang, khususnya Tuhan, Engkau berkati seluruh pemirsa dan juga pendengar dimanapun mereka berada, agar menjadi berkat yang lebih limpah lagi bagi orang-orang lain dengan cara menyampaikan kabar Tuhan, memberikan link atau share acara ini. Bahkan Tuhan mereka terlibat dalamnya. Tidak mana mereka punya masalah, problema, pergumulan hidup, biarlah Engkau lawat, Engkau bantu mereka untuk menyelesaikannya, sehingga dalam hati mereka dan hati kami hanya satu kata, terpujilah Engkau. Terima kasih Tuhan, karena kami yakin Engkau akan dengar doa kami, dalam kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Puji Tuhan untuk kebersamaan kita dan Tuhan memberkati para Bapak Pendeta, Pendeta Sony dan juga Pendeta Edwin. Terima kasih sudah melayani kami hari ini. Dan bagi para pemirsa sekalian, mari kita lanjutkan kebersamaan kita minggu depan untuk pelajaran terakhir di kuartal kedua tahun 2024. Kita akan membahas mengenai kemenangan kasih Allah. Kita semua adalah pemenang, jadi mari kita set pikiran kita sebagai pemenang juga pada akhirnya. Tuhan memberkati kita semua.